Siapakah orang ini? Tidak disangka bahwa mata orang ini begitu tajam, mampu melihat asal-usul pedang di tangan Xiao Chen. Saya Jiang He. Bagaimana saya bisa memanggil saudara ini? Pria berpakaian biru ini berpakaian sangat rapi. Ketika dia tersenyum, dia tampak sangat santai, membuatnya sulit bagi orang lain untuk membencinya. Xiao Chen, bolehkah saya bertanya kepada saudara Jiang mengapa Anda berpikir bahwa kuali ini benar-benar berharga? Inilah yang agak dikhawatirkan Xiao Chen. Dia memang tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang kuali pola naga ini. Satu-satunya hal yang jelas adalah bahwa itu berasal dari ras naga. Namun, bahan kuali ini tidak berada di puncak dan tidak terlalu tua. Bagaimana ini bisa berharga? Jiang He dengan santai menepuk kuali ini dan tersenyum. Seperti yang saya katakan, tidak masalah bahwa kuali itu biasa saja. Yang penting adalah orang yang menggunakannya luar biasa. Oleh karena itu, kuali ini luar biasa. Kemudian, tatapan Jiang He beralih ke pedang Xiao Chen sebelum dia melanjutkan, itu seperti pedangmu. Itu hanya berisi satu dao petir yang agak umum, pada saat itu. Namun, karena kata, tiran, di atasnya dan legenda dari banyak generasi hegemon, itu berubah dari alat dao kelas rendah menjadi alat dao kelas unggul. Lebih jauh, itu menonjol dari yang lain, jauh lebih kuat daripada alat dao kelas unggul biasa. Antisipasi muncul di hati Xiao Chen. Lalu, siapa yang menggunakan kuali ini? Jiang He tersenyum misterius. Aku tidak bisa memberitahumu itu. Bahkan jika aku memberitahumu, kamu mungkin tidak tahu. Apakah kamu tahu pendekar pedang muda dengan potensi paling besar di ras naga? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Dia belum pernah ke alam besar pusat, bagaimana dia bisa tahu tentang masalah ras naga? Pendekar pedang itu dikenal sebagai pedang daun willow di ras naga. Teknik pedang orang itu sangat anggun dan lincah seperti angin. Ketika cahaya pedang bersinar, itu seperti daun-daun pohon willow yang menangis, bertebaran lembut bersama angin, memenuhi langit dan terbang kemana-mana. Saat itu, ketika pedang daun willow mempraktikkan teknik kultivasi ras naga, orang itu menggunakan kuali ini. Xiao Chen mempercayai setengah dari ini, karena dia tahu bahwa banyak teknik kultivasi ras naga membutuhkan kuali pola naga untuk berlatih. Selain itu, hanya para kultivator ras lain yang mengolah vital ki yang akan menggunakan kuali. Namun, tidak banyak kultivator yang mengolah vital ki dao. Oleh karena itu, zona kuali kuno ini begitu sepi. Jiang He terus berbicara, tanpa henti memuji kuali pola naga ini. Namun, ini membuat Xiao Chen merasa lebih dekat dengan orang ini. Ini karena Xiao Chen adalah orang dari ras naga. Meskipun dia belum pernah ke ras naga sebelumnya, ada kerinduan di hatinya. Ketika dia melihat bahwa kuali pola naga berasal dari ras naga, dia sudah merasa tergoda meskipun harganya mahal. Mendengar orang lain memuji barang yang dia minati, Xiao Chen pasti akan memiliki kesan yang baik tentang orang itu. Tentu saja, ini semua terjadi di hati Xiao Chen. Dia tidak akan menunjukkannya di wajahnya, terutama tidak kepada seorang pendekar pedang yang tidak dia kenal, yang telah mengambil inisiatif untuk datang. Saat keduanya mengobrol, mereka entah bagaimana mengabaikan pelayan cantik di samping. Pelayan cantik itu menatap Jiang He, sedikit mengernyit, ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia tidak melakukannya pada akhirnya. Xiao Chen mengobrol dengan senang dengan Jiang He, tidak memperhatikan detail kecil itu. Jiang He ini memiliki pemahaman yang baik tentang kuali, memberikan pengenalan menyeluruh tentang semua kuali di zona ini. Banyaknya wawasan yang sangat menyegarkan dan membuka mata Xiao Chen. Misalnya, perbedaan antara kuali persegi dan kuali bundar, atau kuali berkaki 3 dan kuali berkaki 4. Jiang He membahas kelebihan dan kekurangan keduanya. Dia juga berbicara tentang nilai dan kondisi kuali dan cara menilainya. Saat berbicara, dia memancarkan perasaan sebagai penikmat sejati. Jiang He menunjuk ke kuali di zona ini dan berkata dengan nada meremehkan, jika berbicara tentang kuali kuno sejati, kuali itu pasti perlu memiliki prasasti. Hanya dengan begitu kuali itu dapat dianggap berharga. Namun, kuali di zona ini, bahkan yang tertua, tidak memiliki prasasti apapun. Ini membuktikan bahwa ini hanyalah kuali biasa. Barang-barang kuno itu bagus. Namun, barang-barang lain dari zaman kuno masih menjadi sampah sekarang. Kuali tidak dapat dievaluasi hanya berdasarkan usianya.
Pelayan itu menyela di sini. Tidak ada yang akan menjual kuali seperti yang kau bicarakan. Kuali-kuali itu menjadi jangkar sekte atau merupakan harta karun klan bangsawan. Kekuatan Dao yang terkandung dalam prasasti yang bisa bertahan hingga sekarang tanpa menghilang dapat dengan mudah dibayangkan. Siapa yang begitu bodoh untuk menjual sesuatu seperti itu? Jelas, pelayan itu marah dengan kata-kata Jiang He. Lagi pula, tidak ada yang akan senang mendengar bahwa barang-barang yang dijual rumah lelang mereka semuanya sampah. Jiang He tertawa keras dan berkata, aku akan berhenti di sini. Saudaraku, kau dapat menilai sendiri. Ini adalah obrolan yang menyenangkan. Aku harap aku bisa bertemu denganmu lagi di masa depan. Selamat tinggal. Jiang He dengan santai melakukan hormat dengan tangan terkepal dan pergi dengan langkah besar. Xiao Chen melihat sekeliling zona kuali kuno, dan tatapannya mendarat di kuali pola naga. Itu dia. Bagaimanapun, ini adalah kuali yang berasal dari ras naga. Kuali ini memiliki sejarah 1000 tahun. Kuali ini seharusnya mampu menahan api surgawi peringkat 1, meskipun hanya sedikit. Saat menggunakan kuali ini untuk mengolah teknik kultivasi penempaan tubuh yang diberikan Kaisar Naga berlumuran darah kepada Xiao Chen, kuali ini akan lebih cocok. Selain itu, dari obrolan dengan Jiang He sebelumnya, Xiao Chen memperoleh pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kuali, yang memperkuat keputusannya. 4 jam kemudian, Xiao Chen melihat Ling Yu datang terlambat di lantai pertama. Jelas, keponakannya yang ahli bela diri itu masih belum puas dan ingin melanjutkan. Ada banyak hal yang bagus. Setelah melihat-lihat, aku menemukan bahwa pedangku bahkan tidak layak disebut. Ling Yu menghela napas, tampak agak terpesona. Alat Dao tidak langka di tempat ini. Ada 2 alat Dao untuk dilelang saat ini. Namun, itu bukan kelas superior, bahkan bukan kelas medial, tetapi kelas inferior. Meski begitu, alat Dao itu sangat populer, banyak orang pergi untuk melihatnya dan mencobanya. Orang-orang ini bahkan memuji mereka tanpa henti. Xiao Chen tersenyum dan berkata, menemukan sesuatu yang menarik minatmu. Ada terlalu banyak dari mereka. Namun, yang benar-benar cocok untukku adalah sepasang sarung tangan. Aku ingin melelang pedang itu, lagi pula, aku tidak bisa menggunakannya. Xiao Chen melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Pedang awan tinta milikmu itu bisa menjadi alat Dao dalam 10 tahun. Bahkan jika kamu tidak menggunakannya, kamu bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Jika kamu tidak memiliki cukup spirit jade, aku akan meminjamkannya kepadamu. Ling Yu berkata dengan sedikit canggung, aku selalu mendapatkan manfaat dari paman bela diri. Ini terlalu memalukan. Xiao Chen tidak keberatan. Bagaimanapun, aku adalah paman bela dirimu. Karena kakak senior pergi, tentu saja aku akan menjagamu. Xiao Chen pergi ke kantor yang menerima barang untuk dilelang. Kemudian, dia mengeluarkan 25 kg sumber jus kehidupan berkualitas tinggi dan menyerahkannya kepada pelayan cantik itu. Lelang akan berlangsung 3 hari lagi. Sumber jus kehidupan milikmu dianggap sebagai barang lelang kelas 1. Paviliun Naga Terbang akan memberimu kartu VIP gratis. Kamu bisa mendapatkan kamar VIP selama pelelangan. Harap simpan dengan baik. Xiao Chen menerima kartu VIP itu tanpa rasa terkejut. Sumber sari kehidupan adalah barang yang menakjubkan, dan itu adalah barang bermutu tinggi. Itu akan sangat populer. Semakin tinggi tawarannya, semakin besar komisi yang didapat Paviliun Naga Terbang. Itu seperti memberi mereka uang. Tentu saja, mereka tidak akan memperlakukan pelanggan mereka dengan buruk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Keduanya tinggal di kota, berkeliling sebentar. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Xiao Chen tiba di Paviliun Naga Terbang tepat waktu. Ketika mereka masuk, tempatnya sangat berbeda dari kunjungan mereka sebelumnya. Barang-barang lelang yang menghiasi aula telah menghilang semua. Aula yang terang benderang itu hanya memiliki satu panggung tinggi. Tidak ada kursi sama sekali. Sepertinya para tamu terhormat akan menempati stan-stan di lantai lain. Penataannya agak indah. Dengan satu pandangan, orang akan dapat melihat dengan jelas panggung tinggi di aula dari semua lantai. Banyak orang bergerak, dan kerumunan kecil terbentuk. Lelang yang merupakan milik bakat luar biasa dari garis keturunan Great Desolate Aeon akan segera dimulai. Kakak Xiao, sebuah suara yang familiar datang dari belakang. Itu adalah Jiang He yang berjalan mendekat.
Senyumnya seperti ketika Xiao Chen pertama kali melihatnya, bersih dan membuat kesan yang baik. Adik laki-laki ini, Jiang He bertanya dengan lembut sambil menatap Ling Yu. Temanku, Xiao Chen tidak ingin mempermalukan Ling Yu di depan orang luar, jadi dia tidak akan dengan sengaja mengungkapkan identitasnya sebagai paman seperguruan Ling Yu. Jiang He menganggukkan kepalanya sedikit. Setelah memberi salam, dia berkata, "Saudara Xiao, apakah kamu tahu bahwa sesuatu yang besar terjadi di paviliun naga terbang selama 3 hari terakhir?" Ekspresi Xiao Chen dan Ling Yu sedikit berubah. Mereka saling bertukar pandang, keduanya merasa bingung. "Masalah besar apa?" Jiang He berkata dengan lembut, "Aku tidak tahu siapa senior atau ahli itu, tetapi dia mengirim seseorang untuk menjual 25 kg sumber sari kehidupan di sini. Selain itu, kualitasnya sangat tinggi tanpa kotoran sama sekali. Bahkan orang-orang dari kediaman penguasa gugus pun terkejut dan bertindak." Kediaman penguasa gugus. Setelah berkeliling di kota selama 3 hari, Xiao Chen telah mengetahui bahwa penguasa alam agung naga terbang ini adalah cucu dari markis naga terbang dari dinasti Yanwu. Rumahnya di sini tentu saja adalah kediaman penguasa gugus. Memikirkannya saja sudah membuat frustrasi. Seperti kata pepatah, perbandingan itu menjijikkan. Xiao Chen mendengar bahwa penguasa gugus Gouyu ini baru berusia 20 tahun, kira-kira seusia dengan Ling Yu. Namun, orang ini sudah menjadi penguasa alam agung. Lebih jauh lagi, itu adalah alam naga melonjak yang luar biasa, pusat dari lusinan gugus di dekatnya. Di sisi lain, Ling Yu hanyalah murid sekte peringkat 4. Dia bahkan bukan yang terkuat di gugus laut kuburan. Perbandingannya seperti surga dan bumi. Bahkan itu tidak cukup untuk menggambarkannya. Xiao Chen mengerutkan kening. Tidak peduli apa, Tuan Gugus Gouyu seharusnya tidak kekurangan sumber jus kehidupan, kan? Sumber jus kehidupan bukanlah satu-satunya harta alam yang dapat meningkatkan fisik. Pasti ada yang lain. Jiang He berkata tanpa daya, tentu saja, Cluster Lord tidak kekurangan sumber daya ini. Namun, ada banyak orang di Cluster Lord's Residence. Ada juga banyak orang yang perlu dia beri penghargaan. Belum lagi Cluster Lord, semua yang ada di sini adalah bakat luar biasa yang memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Secara kebetulan, Life Juice Sauce ini memiliki efek terbesar pada kita. Kita juga yang paling membutuhkannya. Xiao Chen tahu ini. Yang pertama ditingkatkan oleh Life Juice Sauce adalah kekuatan garis keturunan sebelum fisik. Bakat luar biasa dengan garis keturunan Great Desolate Aeon kebetulan adalah pembudidaya garis keturunan khusus. Life Juice Sauce adalah harta karun alami yang dibuat khusus untuk mereka. Jiang He menggelengkan kepalanya dan mendesah, sepertinya aku harus menghabiskan uang hasil jerih payahku. Aku harap aku bisa mendapatkannya. Saudara Xiao, kuali mana yang sudah kamu pilih? Pertanyaan ini agak langsung, namun, Xiao Chen tidak keberatan untuk jujur. Kuali pola naga. Jiang He tersenyum dan berkata, keputusan yang bagus. Menurut pendapatku, di zona kuali kuno, kuali pola naga itu adalah satu-satunya yang layak disimpan untuk waktu yang lama. Setelah percakapan sederhana, keduanya berpisah. Setelah menahan diri untuk waktu yang lama, Ling Yu berkata dengan gembira, "Paman bela diri, tanpa diduga, sumber jus kehidupan itu adalah komoditas yang sangat panas." Tidak disangka itu benar-benar menyebabkan keributan yang begitu besar. Sebelumnya, aku hampir tidak bisa menahannya. Bahkan orang-orang dari kediaman penguasa gugus pun terkejut dan bertindak. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, itu tidak terlalu mengejutkan. Bagaimanapun, kita memiliki garis keturunan Great Desolate Aeon. Kekuatan garis keturunan kita seperti harta karun. Jika seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkannya, siapa yang tidak akan menghargainya? Tidak banyak hal yang bisa mengembangkan garis keturunan Great Desolate Aeon. Sumber jus kehidupan kebetulan adalah salah satunya. Lebih jauh lagi, ini adalah sumber jus kehidupan dengan kualitas tertinggi. Xiao Chen memikirkan tentang pelariannya yang sempit. Baginya, apapun hasilnya, itu tidak akan mengejutkan. Bagaimanapun, Xiao Chen mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan sumber jus kehidupan ini. Ketika Xiao Chen memasuki ruang VIP, ia terkejut saat mengetahui bahwa pelayan di ruangan itu adalah orang yang menuntunnya 3 hari yang lalu. Pelayan cantik itu tersenyum, terlihat sangat manis. Setelah semua orang duduk,
seorang lelaki tua berjanggut berjalan ke panggung tinggi di aula. Meskipun ia tampak agak tua dan jompo, wajahnya yang berpengalaman bergetar karena kegembiraan, dan kulitnya berseri-seri. Ling Yu tampak agak bersemangat saat berkata, ini akan segera dimulai. Xiao Chen merasa aneh. Ini baru permulaan pelelangan, jadi apa yang bisa membuat orang bersemangat? Yang dilihat Xiao Chen hanyalah aula yang terang benderang. Tiba-tiba, api padam, membuat tempat itu menjadi gelap gulita. Sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, cahaya tiba-tiba kembali di saat berikutnya. Namun, itu bukan cahaya lampu, melainkan sepasang mata Dewa Desolate Agung yang semuanya terbuka pada saat yang sama. Paviliun naga terbang kuno itu langsung dibanjiri cahaya, tampak cemerlang dan gemilang. Banyak mata Dewa Desolate Agung menerangi paviliun kuno. Semua arah bersinar dengan cahaya dewa yang tajam dan menyilaukan. Di bawah cahaya mata Dewa Desolate Agung, status dan identitas bangsawan paviliun naga terbang kuno segera menjadi jelas. Siapapun pasti akan merasa jantungnya berdebar kencang saat berdiri di sana. Bakat luar biasa dari garis keturunan Great Desolate Aeon, yang jarang terlihat selama waktu normal, berkumpul di sana pada hari ini. Segala macam kekuatan dewa kuno dari Great Desolate Aeon membanjiri paviliun kuno. Banyak jenius dan bakat luar biasa bersaing satu sama lain. Ling Yu, yang berada di samping, tidak bisa lagi menahan diri. Dia mengaktifkan mata Dewa Desolate Agungnya dan melepaskan cahaya keemasan, memulai bentrokan tak terlihat dengan berbagai tatapan di mana-mana. Tempat ini bukanlah medan perang, tetapi bentrokan tak terlihat itu bahkan lebih intens daripada di medan perang. Para jenius selalu menjadi orang yang sangat sombong. Lebih jauh lagi, mereka adalah bakat luar biasa dengan garis keturunan Great Desolate Aeon. Tentu saja, mereka tidak mau terlihat lebih lemah. Namun, meskipun berada di tengah-tengah semua ini, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Dia tidak merasakan sedikit pun darah panas dan gegabah yang dirasakan Ling Yu. Sebaliknya, untuk beberapa alasan aneh, yang dia rasakan adalah penghinaan yang mendalam. Garis keturunan Azure Dragon-nya sama sekali tidak memiliki keinginan untuk aktif. Tidak ada niat untuk bertarung sama sekali. Tamu yang terhormat, tidakkah Anda akan mencobanya? 3 orang terakhir yang tersisa akan mendapatkan hadiah yang diberikan oleh Paviliun Naga Melonjak. Selain itu, mereka akan menerima diskon besar pada pelelangan. Ketika pelayan di aula melihat bahwa Xiao Chen tidak memiliki niat untuk bergerak sama sekali, beberapa kejutan melintas di matanya. Sebenarnya, hadiah hanyalah yang kedua. Yang diperjuangkan semua orang adalah kemuliaan dan wajah. Xiao Chen memang ingin mencoba juga. Sayangnya, garis keturunan Azure Dragon-nya jelas tidak tertarik. Tentu saja, dia tidak akan membuka mata ilahi Desolate Agung secara paksa. Selain itu, Xiao Chen bukanlah tipe orang yang suka pamer. Tidak ada artinya dalam memperjuangkan kemuliaan yang kosong ini. Xiao Chen menatap pelayan itu. Pada kedua kali dia datang ke sini, pelayan itu selalu melayaninya. Ini bisa dianggap takdir. Dia tersenyum ramah dan berkata, panggil saja aku Xiao Chen. Pelayan itu tersenyum dan berkata, kalau begitu, Tuan Muda Xiao, panggil saja aku Xiao Yu. Xiao Yu, itu cukup menyenangkan untuk dikatakan, kata Xiao Chen sebelum mengambil gelas anggurnya dan mengakhiri obrolan kosong itu. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada orang lain seperti Xiao Chen, orang-orang yang sama sekali tidak tertarik. Misalnya, Jiang He duduk dengan gembira di biliknya dan mengamati pemandangan di hadapannya. Betapa ramainya, langkah paviliun naga terbang cukup cantik, membangkitkan daya saing para kultivator dari generasi yang sama. Lebih jauh lagi, mereka dapat menggunakan ini untuk menguji bakat-bakat ini, untuk mengetahui mana yang layak dipelihara. Aku bertanya-tanya berapa banyak bakat yang telah direkrut oleh Markis Naga Terbang melalui Paviliun Naga Terbang. Jiang He tersenyum ketika melihat berbagai bakat luar biasa yang bersaing satu sama lain. Namun, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan sedikit rasa jijik. Aneh, mengapa aku tidak melihat mata saudara Xiao? Mungkinkah dia sudah kalah? Aku ingin mengetahui apa garis keturunannya. Jiang He merasa sangat tertarik pada Xiao Chen, yang memegang pedang tiran. Tentu saja, dia bahkan lebih tertarik pada kekayaan Xiao Chen.
Apakah Jiang He dapat memperoleh sumber sari kehidupan atau tidak bergantung pada Xiao Chen, dia menaruh semua harapannya pada Xiao Chen. Saudara Xiao Chen, aku punya harapan besar padamu. Aduh, Ling Yu berteriak kesakitan, menutup matanya. Sebelumnya, Ling Yu telah bertukar pandang dengan orang lain. Mereka saling beradu, dan garis keturunan mereka bersaing. Namun, lawannya terlalu kuat. Hanya dalam 10 tarikan napas, Ling Yu kalah dan hanya bisa menutup matanya. Apakah kamu baik-baik saja? Tanya Xiao Chen. Ling Yu beristirahat sejenak sebelum membuka matanya lagi. Dia tersenyum dan berkata, aku baik-baik saja. Selalu ada seseorang yang lebih kuat. Namun, aku telah meningkat. Sebelumnya, aku tidak bisa mengalahkan satu orang pun. Itu semua berkat sumber sari kehidupan paman bela diri. Kalau tidak, kekuatan garis keturunanku tidak akan meningkat begitu besar. Ling Yu dengan sengaja menunjukkan kecemerlangannya di Sekte Api Ungu. Namun, dia memahami kekuatannya sendiri. Ketika dia berada di luar, dia tidak menjadi tidak sabar dan mudah merasa puas. Pelayan di samping tidak tampak terkejut mendengar ini. Sepertinya dia sudah tahu. Namun, ini masuk akal. Xiao Chen adalah orang yang melelang live Juwai Sauce di Soaring Dragon Pavilion, jadi ini adalah hal yang wajar. Ketika hanya 3 pasang mata yang tetap terbuka di pavilion, bentrokan berakhir, dan pelelangan dimulai. Karena Xiao Chen tidak terlalu tertarik dengan sebagian besar barang lelang, ia menutup matanya dan mulai berkultivasi. Xiao Yu menatap Xiao Chen, yang matanya tertutup, dan kemudian pada pedang, yang tidak pernah meninggalkan sisinya, merasa agak penasaran. Lelang berlangsung dengan tertib. Ling Yu sangat tertarik dengan pelelangan dan sesekali mengobrol dengan penuh semangat dengan Xiao Yu. Xiao Yu sangat berpengetahuan tentang asal-usul setiap barang lelang. Keterangannya yang terperinci tentang barang-barang itu membuka mata Ling Yu. Pada saat yang sama, dia merasa malu dengan pengetahuannya yang terbatas. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seorang pelayan paviliun naga terbang. Xiao Yu, konon katanya guru di balik paviliun naga terbangmu adalah Tuan Gugus Gou Yu. Benarkah itu? Ling Yu sama sekali tidak menahan diri, menanyakan apapun yang menarik minatnya. Xiao Yu mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Gugus sangat menghargai paviliun naga terbang. Dia pasti akan muncul di setiap pelelangan skala besar. Ketika Ling Yu mendengar itu, dia menjadi bersemangat. Dia melihat sekeliling dan berkata, artinya, Tuan Gugus sudah ada di paviliun naga terbang. Mungkin dia ada di salah satu stan. Apakah kompetisi kita sebelumnya diamati oleh Tuan Gugus? Karena pendirian paviliun naga terbang ini tidak murni untuk mencari keuntungan, maka pasti ada tujuan lain. Kalau dipikir-pikir, itu hanya untuk menjalin hubungan dengan para jenius. Jadi, sebagian besar dari apa yang kamu katakan kemungkinan besar benar, kata Xiao Chen. Dia membuka matanya di suatu titik. Ling Yu langsung merasa kecewa. Sayang sekali, jika aku tahu, aku akan menggunakan kekuatanku sepenuhnya. Xiao Chen bertanya karena penasaran, kau adalah murid dengan potensi terbesar di Sekte Api Ungu. Apakah kau juga tertarik dengan ini? Ling Yu menjawab dengan tatapan penuh semangat, mana dari bakat luar biasa dari gugusan astral terdekat yang tidak ingin menjadi terkenal di alam besar pusat. Jika seseorang dapat memasuki kediaman Markis Naga Melonjak, itu akan menjadi jalan pintas yang sangat baik, langsung memasuki inti dinasti. Xiao Chen berpikir keras. Kata-kata Ling Yu menunjukkan jalan baru kepadanya. Ini adalah jalan untuk memasuki alam besar pusat terlebih dahulu. Namun, setelah sekejap mata, dia mengabaikannya. Niat awal Xiao Chen tetap sama. Dia ingin menjadi kaisar naga dan tidak bisa mengandalkan Markis dinasti. Jika seseorang tidak membawa banyak beban, kediaman Markis dinasti memang merupakan batu loncatan yang bagus. Setelah beberapa tahun, ketika seseorang benar-benar merasa percaya diri, ia akan kembali memasuki alam seribu besar. Ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan bukan orang lain. Apakah Tuan Muda Xiao merasa menyesal? Jika Anda tertarik, hamba ini dapat membawa Tuan Muda untuk bertemu dengan eselon atas paviliun naga terbang. Pelayan Xiao Yu melihat Xiao Chen terdiam dan salah paham. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Terima kasih banyak atas niat baik Nona Xiao Yu. Barang lelang berikutnya adalah kuali pola naga. Kuali ini memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun dan berasal dari ras naga.
Saya yakin nilainya tidak perlu dikatakan lagi. Tawaran awal adalah 500.000 batu giok roh kelas medial. Tidak heran Xiao Chen terbelalak. Ternyata sudah waktunya untuk pelelangan kuali pola naga. 600.000, 650.000, 700.000, 800.000, 1 juta. Sebelum Xiao Chen bisa mengatakan apapun, harganya langsung melonjak menjadi 1 juta batu giok roh kelas medial. Ini melampaui harapannya, membuatnya tercengang. Dia mengerutkan kening dan bergumam, aneh. Itu hanya kuali pola naga biasa. Mengapa persaingan untuk mendapatkannya begitu ketat? Itu adalah fakta bahwa kuali pola naga itu berharga. Namun, kuali pola naga ini bukan yang berkualitas tinggi tetapi yang agak biasa. Bagi para kultivator ras naga, itu cocok untuk melatih teknik kultivasi dan teknik bela diri mereka. Bagi orang luar, itu tidak begitu berharga. Paling banter, harganya hanya 1 juta medial grade spirit jade. Namun, entah mengapa, tawarannya langsung melonjak menjadi 1 juta. Lebih jauh, Xiao Chen menyadari bahwa orang-orang yang menawar adalah kelompok orang yang sama. Orang-orang ini semua tampak bertekad untuk mendapatkannya. Xiao Chen berpikir keras. Hanya ada satu penjelasan yang logis. Orang-orang yang datang untuk membeli kuali semuanya tertarik pada kuali ini. Tiba-tiba, Xiao Yu berkata, Tuan Muda Xiao, sebenarnya aku akan memberitahumu 3 hari yang lalu. Selama periode ini, Jiang He akan mengobrol dengan siapapun yang datang untuk melihat kuali, memengaruhi penilaian mereka dan mengarahkan perhatian mereka ke kuali pola naga itu. Mata Xiao Chen berbinar saat dia terbangun dengan kaget. Dialah yang melelang kuali itu. Ya, aku memeriksa dan, memang, dialah penjualnya. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia tidak bisa menahan tawa karena frustrasi. Orang ini benar-benar berusaha keras. Xiao Chen mengingat kembali hari itu. Ketika pihak lain menjelaskan kuali kepadanya, dia telah menguatkan pikiran Xiao Chen tentang membeli kuali pola naga, baik sengaja atau tidak. Namun, bahkan tanpa kata-kata Jiang He, Xiao Chen akan membeli kuali ini dengan cara apapun. 2 juta. Xiao Chen tidak mau repot-repot berpartisipasi dalam perang penawaran. Jadi, dia langsung menaikkan tawaran menjadi 2 juta batu giok roh kelas medial. Harga beli kuali pola naga itu adalah 2 juta. Saat itu, orang-orang yang melihatnya tidak membelinya dengan harga beli. Itu membuktikan bahwa 2 juta melebihi apa yang mereka bersedia bayar untuk itu. Oleh karena itu, setelah Xiao Chen menawar 2 juta, tidak ada yang menawar dengan harga lebih tinggi, dan dia memperoleh kuali pola naga seperti yang dia inginkan. Kuali pola naga itu paling banter hanya bernilai 1 juta batu giok roh kelas medial, dan Xiao Chen akhirnya menghabiskan 2 kali lipatnya. Dia juga merasa sakit hati atas hal ini. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di bilik lain, Jiang He bersukacita. Dia berhasil mengetahui bahwa suara penawar terakhir adalah Xiao Chen. Dengan 2 juta batu giok roh kelas medial di tangan, saya yakin akan memenangkan tawaran untuk sumber sari kehidupan itu. Saudara Xiao Chen, Anda benar-benar layak mendapatkan penilaian tinggi saya terhadap Anda. Jiang He tersenyum gembira dan bergumam pada dirinya sendiri, namun, bagaimanapun juga, ini adalah kuali pola naga yang digunakan pedang daun willow. 2 juta sebenarnya bukan harga yang buruk. Saya menghabiskan banyak usaha sebelum saya bisa menyelinap keluar. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Lelang berlanjut. Segera, tibalah saatnya untuk sumber sari kehidupan. Suasana menjadi ramai karena harganya terus naik. Orang-orang bahkan tidak punya cukup waktu untuk bernapas. 3.500.000. Saat harga terus melambung, suara tenang dan damai terdengar dari lantai atas. Hati semua orang mencelos, mengetahui bahwa orang-orang dari kediaman penguasa gugusan sedang bergerak. Ling Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah suara itu. Namun, dia menemukan bahwa bilik itu tertutup rapat, terisolasi dari energi mental orang lain. Ini mengecewakannya karena dia ingin melihat seperti apa rupa penguasa gugusan. Ling Yu bukan satu-satunya yang kecewa. Faktanya, sebagian besar orang di sini memiliki pemikiran yang sama. Tepat saat semua orang merasa bahwa tidak seorang pun akan berani menawar melawan orang-orang dari kediaman penguasa gugusan, sebuah suara malas berseru, 4 juta. Itu adalah Jiang He yang sedang bergerak.
Dia tidak terlalu peduli dengan kediaman penguasa gugusan dan langsung menaikkan tawaran menjadi 4 juta. Suara dari bilik kediaman penguasa gugusan terdiam. Di hadapan tatapan tak percaya banyak orang, Jiang He berhasil memenangkan lelang, dengan menggunakan harga setinggi langit 4 juta batu giok roh kelas medial untuk menawar 25 kg sumber jus kehidupan dengan kualitas tertinggi. Di pasar biasa, 25 kg sumber jus kehidupan ini akan menghasilkan sekitar 1.500.000 batu giok roh kelas medial. Namun, tawaran yang gencar dari para talenta luar biasa yang membuat iri, kemunculan kediaman penguasa gugus, dan Jiang He yang suka membuat onar memungkinkan Xiao Chen memperoleh banyak keuntungan, yang merupakan kejutan yang menyenangkan. Setelah ini ada dautul kelas rendah biasa. Ini mendorong kegembiraan ke puncaknya sebelum pelelangan berakhir dengan sempurna. Xiao Chen memeriksa dautul kelas rendah itu dan sama sekali tidak merasa tertarik. Itu tidak sesuai dengan seleranya, tetapi masih terasa terlalu enak untuk ditolak, sesuatu yang nilainya meragukan sehingga seseorang enggan untuk melepaskannya. Namun, itu tetaplah dautul pada akhirnya. Menggunakannya sebagai penutup menunjukkan ketulusan paviliun naga terbang. Demikian pula, item ini memiliki banyak orang yang menawar untuknya. Lelang berakhir. Karena keuntungan dari sumber sari kehidupan, Xiao Chen tidak hanya tidak menghabiskan apapun, tetapi ia bahkan memperoleh 2 juta batu giok roh kelas medial. Tuan Muda Xiao, apakah Anda benar-benar tidak menginginkan bantuan saya untuk mengatur pertemuan? Paviliun naga terbang agak penasaran dengan Tuan Muda Xiao, mengingat Anda bisa mendapatkan sumber sari kehidupan. Pelayan cantik, Xiao Yu, berkedip saat dia melihat Xiao Chen, memasang penampilan imut. Pelayan yang awalnya seksi dan memikat segera berubah anggun dan manis, merasa sangat dicintai. Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh, itu adalah sesuatu yang diperoleh dengan mempertaruhkan nyawaku. Tidak ada yang perlu ditanyakan. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan. Dia tidak terlalu tertarik dengan undangan paviliun naga terbang, jadi dia menolak upaya wanita cantik ini untuk menggunakan pesonanya untuk memikatnya. Xiao Yu tertegun sejenak, tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan menolaknya dengan tegas. Dia tersenyum dan menjawab, jaga dirimu. Aku harap kita akan punya kesempatan untuk bertemu lagi. Selamat tinggal. Setelah berpamitan, Xiao Chen menyimpan kuali pola naga dan berjalan pergi. Dia kebetulan bertemu Jiang He di pintu. Jiang He menunjukkan senyum yang sangat puas saat dia mengutak-atik botol giok yang berisi sumber sari kehidupan, menarik perhatian orang banyak untuk berkumpul dan menonton. Dia bersikap begitu santai dengan sikap yang begitu menonjol. Akan sulit untuk tidak melihatnya. Jiang He sama sekali tidak peduli dengan tatapan tidak puas itu. Dia melangkah ke arah Xiao Chen dan berkata sambil tersenyum, Dewa keberuntunganku, salah, Saudara Xiao. Selamat karena mendapatkan kuali itu. Xiao Chen tersenyum dan berkata, kamu terlalu sopan. Kamu sendiri melakukannya dengan cukup baik. Panenmu lumayan besar. Tidak disangka kamu bahkan berani bertarung dengan orang-orang kediaman penguasa gugus. Berani sekali kamu. Ketika Ling Yu melihat bahwa penipu Jiang He ini bahkan tidak mengubah ekspresinya saat melihat Xiao Chen, dia merasa kagum di dalam hatinya. Namun, dalam hal akting, paman seperguruanku masih lebih unggul. Orang ini berpikir bahwa dia membodohi paman seperguruan dan merasa sombong. Namun, dia tidak tahu bahwa sumber jus kehidupan yang dia hargai dijual oleh paman seperguruan. Jiang He tertawa terbahak-bahak dan berkata, itu tidak banyak, tidak terlalu banyak. Orang-orang di kediaman penguasa gugusan bukanlah apa-apa. Jadi, apakah kamu membutuhkan sumber jus kehidupan? Aku bisa memberikannya kepadamu. Namun, tidak banyak, sekitar 100 gram tidak akan menjadi masalah. Ling Yu hampir tidak bisa menahannya dan hampir tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun, paman seperguruannya telah memberinya 50 kg sumber jus kehidupan. Untuk berpikir bahwa Jiang He ini tidak malu untuk memberikan 100 gram. Jiang He yakin bahwa apapun yang terjadi, dia telah menipu Xiao Chen dan merasa bersalah. Tanpa spirit jade milik Xiao Chen, dia tidak akan bisa mendapatkan life juice sauce. Memberikan Xiao Chen 100 gram adalah cara Jiang He untuk berterima kasih padanya. Ada apa? Jangan mencoba bersikap sopan padaku. Kalau tidak, itu berarti kamu tidak memperlakukanku sebagai teman.
Melihat Xiao Chen tetap diam, Jiang He sengaja membuat nada suaranya lebih berat. Xiao Chen merasa agak malu. Setelah kamu memberiku 2 juta spirit jade kelas medial, bagaimana aku bisa menerima live juai sos milikmu? Jangan, bagaimana kalau kamu mentraktir kami anggur saja? Lagi pula, kamu menghabiskan banyak uang untuk live juai sos itu, balas Xiao Chen setelah mempertimbangkan beberapa hal. Jiang He tertawa terbahak-bahak, haha, itu cukup persaudaraan. Ayo, Paviliun Putri tersenyum. Aku yang traktir. Xiao Chen berpikir dalam hati, nama ini terdengar seperti tempat untuk gairah romantis. Paviliun Putri tersenyum bukanlah tempat untuk mencari gairah, hanya restoran biasa dengan pemain musik yang elegan. Sesuai dengan namanya, Putri tersenyum, seseorang harus membayar harga yang sangat tinggi untuk ditemani para pemain ini. Catatan TL, istilah bahasa Mandarin untuk putri di sini juga dapat berarti uang dan kekayaan. Faktanya, ketika diterjemahkan sebagai putri, istilah ini biasanya digunakan untuk merujuk pada putri dari keluarga kaya. Selain itu, Paviliun Putri tersenyum termasuk dalam 3 faksi teratas di dinasti Yanwu. Para pemainnya menawan dan cukup terkenal untuk menarik banyak orang jenius dan bakat luar biasa untuk menghabiskan banyak uang. Seorang pemain terkenal bahkan dapat memicu pertengkaran di antara keturunan bangsawan hanya karena sebuah senyuman, seperti seorang idola populer. Hal-hal seperti itu juga sering terjadi di kota naga terbang. Namun, karena Xiao Chen jarang pergi ke tempat-tempat ini, dia tidak mengerti banyak dan hanya tahu sedikit. Ada total 8 lantai di Paviliun Putri tersenyum. Semakin tinggi lantainya, semakin mahal harganya, yang menunjukkan kekayaan dan status seseorang. Oleh karena itu, para talenta luar biasa yang menjadi pelanggan tempat itu akan berusaha sebaik mungkin untuk naik ke lantai yang lebih tinggi. Jelas, ini bukan pertama kalinya Jiang He ke sini. Dia tersenyum pada pelayan yang melayani di lantai dasar dan berkata, ke lantai 6. Lantai 6 adalah lantai tertinggi yang bisa dituju orang biasa, setiap lantai yang lebih tinggi membutuhkan status atau undangan khusus. Paviliun Putri tersenyum kami adalah restoran terbaik di antara lusinan kluster di dekatnya. Selama Anda memiliki cukup spirit jade, Anda bahkan dapat meminta para pemain cantik untuk melayani Anda secara pribadi. Pelayan itu menjelaskan kepada Xiao Chen dan Ling Yu tanpa menahan apapun. Senyumnya membuat Ling Yu sedikit tersipu. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia memasuki ruangan yang elegan dan duduk. Ada lukisan gunung dan sungai yang indah di dinding di belakangnya. Pengerjaannya sangat indah. Meskipun dia tidak tahu gunung mana yang digambarkan, lukisan itu memberi seseorang perasaan berada di tempat itu. Ketika duduk dengan lukisan di belakangnya, dia merasa seperti ada angin dengan awan yang melayang di sekelilingnya, pengalaman yang sangat menakjubkan. Penataan ruangan itu elegan dan halus, menunjukkan pesona tertentu. Tempat ini memang luar biasa, pikir Xiao Chen dalam hati. Tempat ini mampu menarik bakat-bakat luar biasa untuk menghabiskan banyak uang di sini, itu memang agak luar biasa. Jiang He dengan akrab bertanya kepada pelayan itu, apakah ada bintang utama yang tersedia hari ini? Sebagai jawaban untuk Tuan Muda, hari ini adalah hari di mana bunga di sungai yang mengalir diadakan. 10 bintang utama akan muncul secara bergiliran hari ini. Pelayan itu tersenyum sopan, menjawab sambil menuangkan anggur. Mata Jiang He berbinar saat dia tersenyum. Menarik, saudara-saudara, kami datang pada waktu yang tepat. Sebenarnya, seharusnya aku sudah menebaknya. Paviliun Naga Terbang baru saja menyelesaikan pelelangan berskala besar. Bunga-bunga di sungai mengalir milik Paviliun Putri tersenyum pasti akan dinaikkan harganya. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan berkata, Anda boleh pergi dulu. Ingatlah untuk mengatur 4 pemain yang ahli memainkan sitar dan 3 gadis cantik untuk menemani kita minum. Pelayan itu mengangguk dan pergi. Ling Yu bertanya dengan bingung, apa itu bunga-bunga di sungai mengalir? Jiang He menjelaskan sambil tersenyum, Paviliun Putri tersenyum ini terkadang menampilkan seorang penampil utama. Setelah dia memainkan musik, orang-orang menawarinya untuk menemani mereka. Bunga-bunga di sungai mengalir diadakan setiap 3 bulan sekali. 10 penampil utama tampil secara bergiliran, menunjukkan keterampilan terbaik mereka. Ini biasanya sangat sulit untuk dilihat. Ling Yu tersenyum dan bertanya, itu hanya beberapa penampil.
Mengapa orang-orang begitu memperhatikan mereka? Anda tidak mengerti ini. Jiang He mengetukkan cangkirnya dengan cangkir Xiao Chen sebelum melanjutkan, ke-10 penampil utama itu semuanya wanita yang sangat cantik, semuanya sangat menawan. Kultivasi mereka bahkan lebih tinggi dari Anda. Bakat dan aura mereka tidak perlu diragukan lagi. Ini adalah apa yang telah mereka praktikkan sejak kecil. Hanya satu kata dari 10 pemain terbaik di ibu kota dinasti Yanwu dapat mendorong banyak ahli untuk menawarkan jasa mereka. Ketika Ling Yu mendengar itu, dia merasa bingung, tidak tahu apakah harus mempercayainya atau tidak. Xiao Chen berpikir keras. Selain dari 3.000 dao besar, ada banyak jalan samping lainnya. Memang, seseorang dapat memahami dao melalui musik. Namun, tanpa mengalami pembunuhan, berjalan di garis hidup dan mati, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi seseorang, seseorang akan menjadi seperti vas bunga. Namun, Xiao Chen belum melihat para ahli dari dao musik dari alam 1000 besar. Jadi, dia menunggu untuk melihat seberapa kuat sebenarnya para pemimpin Paviliun Putri Tersenyum itu. Jiang He berkata, selain itu, Paviliun Putri Tersenyum ini jelas merupakan tempat informasi menyebar paling cepat di alam besar naga melonjak. Orang bisa mendengar banyak rahasia dan berita terkini di sini. Bereaksi cepat, Xiao Chen menemukan bahwa ruangan-ruangan itu tidak memiliki batasan apapun. Selama seseorang fokus, orang bisa dengan jelas mendengar diskusi. Baru-baru ini, lebih banyak pendekar pedang pergi ke tanah kuno naga api. Sekarang setelah pelelangan Paviliun Naga Melonjak berakhir, akan ada lebih banyak kultivator yang menuju ke sana sekarang. Tanah kuno naga api dapat dianggap sebagai tanah paling menarik untuk pertemuan kebetulan di alam besar naga melonjak. Orang bisa berburu harta karun kuno ras naga dan bertukar dengan orang-orang dari generasi yang sama. Di mana lagi orang bisa menemukan tempat seperti itu? Sebenarnya, kamu tidak bisa benar-benar mengatakan itu. Berbagai gugusan memiliki tanah pelatihan pengalaman yang serupa. Akan tetapi, mereka tidak dapat menarik bakat luar biasa dari lusinan gugusan astral di dekatnya seperti yang dapat dilakukan alam agung naga melonjak. Xiao Chen mendengarkan dengan santai dan mengambil beberapa informasi menarik. Harta karun kuno dari ras naga dan para ahli dari generasi yang sama berkumpul. Jika ada kesempatan, Xiao Chen harus bertanya-tanya tentang tanah kuno api naga ketika ia membutuhkan pelatihan pengalaman. Segera, 4 pemain memasuki ruangan yang elegan. Setelah mereka membungkuk, suara sitar perlahan terdengar. Ada juga 3 gadis cantik yang duduk di samping, menuangkan anggur, dan mengobrol dengan kelompok itu. Setelah 3 putaran anggur, suara merdu dari air yang mengalir beriak di atas lantai 8 Paviliun Putri Tersenyum. Xiao Chen mendongak dan melihat kabut menyebar. Di tengah kabut, sebuah perahu bunga melayang dari jauh. Musik sitar yang halus, air yang jernih, dan kabut yang kabur mengilhami pikiran-pikiran yang liar dan fantastis. Semua obrolan berisik dari berbagai lantai segera berhenti. Semua orang tahu bahwa pertunjukan yang sebenarnya akan dimulai. Mereka hanya perlu menunggu dengan penuh harap. Saat perahu bunga mendekat, perahu itu seperti lukisan yang perlahan terbuka. Kabut menghilang, dan seorang pelayan muda keluar dari perahu bunga. Ia tampak sangat anggun, manis, dan cantik dalam balutan pakaian putihnya. Pelayan muda ini tampak murni seperti roh di tengah kabut, membangkitkan kasih sayang yang lembut. Dia membawa sekeranjang bunga dan mengeluarkan kartu hijau. Berdiri di atas perahu bunga, dia melihat ke bawah dari atas dan mengumumkan, penampil utama pertama yang muncul malam ini adalah Nona Linglong, kartu hijau. Nona Linglong unggul dalam menari dan memainkan pipa. Dia pernah menjadi guru musik putri termuda dinasti Yanwu, tinggal di istana selama 3 tahun. Dia sangat banyak membaca dan berbakat di banyak bidang. Dia juga telah melakukan beberapa penelitian dalam interpretasi Konfusianisme tentang Dao. Catatan TL, pipa adalah kecapi Cina dengan 4 senar. Ini adalah pertama kalinya Ling Yu melihat pengaturan seperti itu. Matanya terbuka lebar karena terkejut. Kemudian, dia bertanya kepada Jiang He dengan suara lembut, "Kakak Jiang, apa arti kartu hijau?" Jiang He tertawa terbahak-bahak. "Kamu masih muda, jangan tanyakan ini. Diamlah. Nona Linglong akan segera keluar." Pelayan muda itu meninggalkan pemandangan abadi awan dan air di lantai 8. Kemudian, kecantikan yang anggun dan luar biasa muncul dari perahu bunga.
Tiba-tiba, keributan besar meletus di paviliun putri tersenyum saat banyak orang meneriakkan nama Linglong. Xiao Chen menatap wanita itu. Dia memang tampak secantik bunga, mampu menghancurkan kerajaan dengan kecantikannya. Penampilan dan auranya sangat bagus. Tentu saja, hal yang paling mengejutkan bagi Xiao Chen adalah bahwa kultivasi wanita ini sebenarnya berada di alam inti primal utama. Murni dalam hal kekuatan yang tampak, wanita ini sebenarnya lebih kuat dari Xiao Chen. Kata-kata Jiang He benar. Ling Yu menunjukkan ekspresi malu. Dia hanya merasa bertentangan dengan ini sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wanita itu. Namun, setelah hanya satu pandangan, tangannya yang memegang cangkir anggur membeku. Linglong memegang pipanya dalam pelukannya dan mengangguk ringan. Kemudian, tangannya yang halus mulai memetik senar dengan lembut. Melodi pipa yang mengagumkan bergema, sangat menyenangkan untuk didengar. Kedengarannya seperti datang tepat di samping telinga. Ding dong, ding dong. Melodi itu menyanyikan kisah yang luar biasa. Obrolan yang berisik itu terdiam saat musik pipa dimulai. Semua orang tenggelam dalam keadaan yang mengagumkan ini. Pemandangan pegunungan hijau dan sungai yang mengalir langsung muncul dalam pikiran. Ketika semua orang memejamkan mata, pemandangan indah ini seperti berada tepat di depan mereka, nyata jika mereka mengulurkan tangan. Perlahan-lahan, banyak dekorasi di ruangan yang elegan itu, lukisan gunung dan sungai di dinding, dan gadis-gadis cantik yang diukir di layar, semuanya tampak hidup. Perahu bunga di sungai berkabut di atas itu bergoyang naik turun mengikuti alunan musik pipa. Mereka saling melengkapi dengan sempurna, tampak megah seperti puisi atau lukisan. Senar yang berani berderak seperti percikan hujan yang tiba-tiba, senar yang halus berdengung seperti bisikan kekasih. Berceloteh dan berderak, berderak dan berderak, saat mutiara, besar dan kecil, jatuh di atas piring giok. Melodi yang indah mengingatkan pada nyanyian burung oriole di antara bunga-bunga, alunan musik yang memilukan membawa mata air yang mengalir deras dari gletser. Mata air membeku, senar-senar berhenti bergetar, air berhenti mengalir dan keheningan pun terjadi. Dalam hatiku, ada perasaan yang mendalam, pada momen ajaib ini, keheningan lebih bermakna daripada suara. Catatan TL, 5 baris di atas adalah bagian dari puisi Tiongkok dinasti Tang yang berjudul, Nyanyian Pemain Pipa. Puisi ini tentang belas kasihan bagi seorang musisi pipa wanita yang sangat terampil yang mengalami segala macam kemalangan, dan bakatnya akhirnya terkubur. Puisi ini juga tentang kemarahan penyair karena terlibat meskipun tidak bersalah. Puisi sebenarnya jauh lebih panjang, ini hanya sebagian darinya. Referensi untuk terjemahan bahasa Inggris untuk puisi tersebut diambil dari sini, URL. Pada suatu saat, musik berhenti. Namun, semua orang tetap tenggelam di dalamnya, mata mereka masih terpejam. Hebat, Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk memuji saat dia perlahan membuka matanya. Namun, Xiao Chen menemukan bahwa mata Jiang He sudah terbuka. Kakak Xiao, apakah kamu berhasil memahami sesuatu darinya? Xiao Chen menyesap anggur dan berkata, tidak, aku hanya merasa bahwa musik pipa itu luar biasa, penuh dengan banyak variasi. Itu melengkapi ruangan yang elegan dan dekorasinya. Orang tidak dapat menahan diri untuk tidak asyik mendengarkannya. Namun, pada nada terakhir, lagu miliknya ini tampaknya belum selesai, seolah-olah masih banyak emosi yang harus diungkapkan, tetapi dia berhenti karena suatu alasan. Jiang He tersenyum dan berkata, bagus, kalau begitu, aku akan membantu saudara Xiao menjernihkan keraguanmu. Malam ini, aku akan memanggil penampil utama Linglong untuk datang dan menemani saudara Xiao. Jiang He dengan santai melambaikan tangannya, dan cahaya kristal yang mengalir keluar dari jendela. Batu giok roh kelas medial yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari cincin penyimpanan Jiang He, membentuk pita cahaya yang mengalir dan menyilaukan. Wosh, wosh, wosh. Saat batu giok roh terbang keluar, mereka secara otomatis menuju keranjang bunga di tangan pelayan muda di perahu bunga. 100.000 batu giok roh kelas medial untuk mendapatkan kartu Nona Linglong. Jiang He sangat murah hati. Dengan lambaian tangannya, 100.000 batu giok roh kelas medial dihabiskan seperti air yang tumpah. Namun, keranjang bunga di tangan pelayan muda itu tidak memperlihatkan apapun, langsung menampung semua spirit jade. Betapa murah hatinya. Saat dia bergerak, dia melemparkan 100.000 medial grade spirit jade.
Aku ingin tahu tamu terhormat yang mana itu. Para penonton tersentak bangun dari musik. Ketika mereka melihat pemberian yang begitu murah hati, mereka terkejut. 100.000 medial grade spirit jade adalah jumlah yang agak rata-rata, tetapi orang biasa tidak akan berani menghabiskan jumlah seperti itu dengan santai. Bukannya mereka tidak bisa mengeluarkan 100.000 medial grade spirit jade. Itu adalah fakta bahwa Jiang He mengeluarkan 100.000 medial grade spirit jade hanya untuk menyenangkan seorang pemain. Itu dia. Dia adalah Jiang He yang berhasil memenangkan tawaran untuk sumber sari kehidupan di Paviliun Naga Melonjak. Tidak heran dia begitu murah hati. Dia adalah seseorang yang mampu menghabiskan 4 juta batu giok roh kelas medial. Tentu saja, 100.000 batu giok roh kelas medial tidak ada artinya baginya. Kudengar dia bahkan menyinggung orang-orang kediaman penguasa gugus. Dia terlalu pamer dan menonjol, banyak orang sudah kesal padanya. Jiang He tidak peduli dengan berbagai diskusi yang terjadi di sekitarnya. Dia terus tersenyum, seolah-olah tidak ada yang membuatnya frustrasi. 200.000 batu giok roh kelas medial. Tepat saat Jiang He berpikir bahwa masalahnya sudah selesai, sebuah suara yang jelas terdengar saat 200.000 batu giok roh kelas medial terbang ke keranjang bunga. Wajah Jiang He tenggelam. Suara itu sepertinya ditujukan padanya. Jelas, ada beberapa makna lain untuk menggandakan jumlah itu. 300.000 batu giok roh kelas medial. Jiang He sudah membuat pernyataan kepada Xiao Chen dan tidak mungkin mundur. 400.000 batu giok roh kelas medial. 500.000 batu giok roh kelas medial. 1 juta batu giok roh kelas medial. Wus, wus, wus. Cahaya berkelap-kelip di Paviliun Putri tersenyum saat pita-pita cahaya kristal yang terbuat dari batu giok roh meliuk-liuk, membuat paviliun tampak cemerlang dan mempesona. Keranjang bunga, yang menyembunyikan karunia itu, berkelap-kelip dengan cahaya yang tampaknya meluas tanpa batas, menyilaukan mata semua orang. Ketika 1 juta batu giok roh kelas medial memasuki keranjang bunga, riam warna-warni dari bunga-bunga indah yang tak terhitung jumlahnya meledak. Pada saat itu, Paviliun Putri tersenyum dipenuhi dengan bunga-bunga, tampak sangat semarak dan indah tak terlukiskan. Wajah Jiang He tenggelam, tetapi dia tidak bisa lagi terus menambahkan batu giok roh. Ketika pihak lain mengirimkan 1 juta batu giok roh kelas medial, dia tidak bisa lagi mengikutinya. Semua orang di Paviliun Putri tersenyum tahu bahwa seseorang sengaja menentang Jiang He, ingin menginjak-injaknya di depan semua orang. Bunga-bunga yang mekar memenuhi aula. Ini pertama kalinya aku melihat pemandangan seperti itu. Mereka pasti sudah melemparkan setidaknya 4 atau 5 juta batu giok roh kelas medial sekarang. Pemandangan yang langka. Ini pertama kalinya aku melihat persaingan yang begitu ketat. Ini terlalu gila. Apakah mereka harus sejauh itu? Itu adalah Feng Chen dari Gerbang Mendalam Surgawi, Chen Yun dari Sekte Awan Mengalir, dan Yan Yuan dari Kastil Api Petir. Aku ingat mereka. Dalam kontes mata ilahi Desolate Agung di Paviliun Naga Melonjak, ketiganya adalah orang-orang yang bertahan sampai akhir. Tidak heran mereka sengaja membuat masalah bagi Jiang He. Ternyata dendam sudah ditabur di Paviliun Naga Terbang. Haha, ini menarik. Kali ini, Jiang He akan sangat malu. Teriakan kegirangan segera muncul di Paviliun Putri tersenyum. Beberapa orang ingin menonton keributan di sini, mereka tidak akan pernah mengeluh bahwa keributan itu terlalu besar. Jiang He mengangkat bahu dan tersenyum tak berdaya. Tidak ada cara lain. Pada akhirnya, aku tidak dapat memperoleh kartu Nona Linglong. Dalam bentrokan dengan yang lain sebelumnya, mengirimkan spirit jade secara bergantian, Jiang He telah menghabiskan sekitar 2 juta spirit jade kelas medial. Saat ini, dia tidak dapat lagi mengeluarkan spirit jade lagi. Pihak lain memiliki 3 orang sementara dia sendirian, jadi dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan sejak awal. Hal ini agak mengejutkan Ling Yu. Bentrokan ini benar-benar membuka matanya. Hanya dalam beberapa kedipan mata, begitu banyak yang dihabiskan. Orang miskin, jika kamu tidak mampu, maka jangan berpartisipasi. Di Paviliun Naga Melonjak, kami hanya memberi muka kepada penguasa gugusan. Bukannya kami tidak bisa menghadapimu. Beraninya kau datang ke Paviliun Putri tersenyum dan pamer. Tepat saat Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu, komentar sarkastik datang dari ruangan elegan yang menentang Jiang He. Di ruangan elegan itu, Feng Chen, Chen Yun,
dan Yan Yuan menunjukkan senyum dingin dan ekspresi mengejek saat mereka menyesap anggur mereka. Feng Chen dari gerbang mendalam surgawi berkata, "Mari kita lihat apakah dia masih bisa terus tertawa di paviliun putri tersenyum." Yan Yuan meletakkan cangkir anggurnya dengan berat dan berkata, "Orang ini benar-benar tidak tahu aturan. Aku ingin tahu dari daerah terpencil mana dia berasal. Beraninya dia bersikap begitu sombong. Sungguh ceroboh. Malam ini, kami akan menunjukkan kepadanya apa aturannya." Ketiganya adalah elit dari gugusan astral di dekatnya. Dalam kontes mata ilahi yang sangat sunyi, mereka menonjol dengan jelas. Namun, siapa yang bisa membayangkan bahwa Jiang He ini dari manapun akan merebut sumber sari kehidupan dengan cara yang begitu mencolok. Lebih jauh lagi, dia bahkan berani pamer di paviliun putri tersenyum tanpa peduli atau takut. Yang pertama sudah cukup untuk membuat ketiganya gelisah. Setelah beberapa penyelidikan terhadap Jiang He, mereka mengikutinya ke paviliun putri tersenyum. Tujuan mereka tidak lain adalah untuk mengalahkan ketajaman Jiang He sebelum memaksanya untuk menyerahkan sumber sari kehidupan. Ketika Jiang He mendengar itu, dia segera menunjukkan niat membunuh di wajahnya. Kemudian, senyum main-main muncul di matanya. Xiao Chen memegang tangan Jiang He dan berkata, "Ayo bermain dengan mereka." Paviliun putri tersenyum ini bukanlah tempat di mana mereka dapat mengambil inisiatif untuk menyerang pihak lain. Wosh! Wosh, wosh. Xiao Chen melambaikan tangannya, dan 2 juta batu giok roh kelas medial terbang keluar, berubah menjadi aliran cahaya yang luar biasa saat mengalir ke keranjang bunga. Di dalam ruangan elegan lainnya, Feng Chen dan teman-temannya semua tercengang. Pita cahaya yang dibentuk oleh 2 juta batu giok roh kelas medial berlanjut untuk waktu yang lama sebelum keranjang bunga akhirnya mengumpulkan semuanya. Pemandangan ini mengejutkan semua orang yang melihatnya, membuat mereka ternganga tak percaya. Segera, cahaya yang tak terbatas, indah, menyilaukan, dan berwarna-warni melesat keluar dari keranjang bunga di tangan pelayan muda itu. Saat bersinar di lantai 8, di mana awan dan air berada, pemandangannya seperti surga di bumi. Wosh! Keindahan seperti peri terbang keluar dari cahaya pelangi dan melakukan tarian pedang di udara. Sosok ini tampak luar biasa. Penari pedang itu memiliki penampilan yang luar biasa, memancarkan aura samar yang membuat semua orang di paviliun putri tersenyum berdiri dan menarik mereka ke jendela saat mereka membuka mata lebar-lebar, berusaha sebaik mungkin untuk melihat lebih jelas. Orang-orang ini hanya ingin melihat wajah peri itu dengan jelas. Semua orang terbius oleh pesonanya, tidak mampu melepaskan diri darinya. Akhirnya, pedang penari pedang itu berayun di udara, menutupi langit. Salju dan embun beku berkumpul menjadi bunga-bunga putih bersih yang berhamburan kemana-mana, tampak sangat indah. Seorang peri melakukan tarian pedang, dan bunga-bunga es pun bermekaran. Fenomena bunga-bunga yang indah itu berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada saat bunga-bunga memenuhi tempat itu. Semua orang menjadi asyik di dalamnya, tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah, bunga-bunga memenuhi tempat itu, memabukkan 3.000 tamu, embun beku dari satu pedang membekukan 14 provinsi. Catatan TL, bunga-bunga memenuhi tempat itu, memabukkan 3.000 tamu, embun beku dari satu pedang membekukan 14 provinsi, ini adalah baris dari puisi Tiongkok. Bunga-bunga yang bermasalah memenuhi tempat itu, memabukkan 3.000 tamu, embun beku dari satu pedang membekukan 14 provinsi. Sangat tepat untuk menggunakan puisi untuk menggambarkan fenomena misterius yang datang dari keranjang bunga di tangan pelayan muda yang berdiri di tengah awan dan air. Pemandangan bunga-bunga es yang memenuhi paviliun putri yang tersenyum memabukkan semua orang. Rasanya seperti pemandangan ini meleleh ke dalam hati mereka. Semua orang berdiri di jendela dan menjulurkan kepala, menjulurkan leher untuk melihat perahu bunga. Namun, setelah peri itu mengayunkan pedangnya ke udara dan menutupi langit, dia kembali ke keranjang bunga dan tidak muncul lagi. Hal ini membuat hati semua orang terasa anehnya kosong seperti ada sesuatu yang hilang. Itu terwujud sebagai sakit hati, menyebabkan seseorang merenung. Setelah sekejap keterkejutan, wanita yang dikenal sebagai Linglong di perahu bunga hanya menunjukkan ekspresi tenang saat dia memeluk pipanya. Linglong sama sekali tidak menyangka fenomena misterius seperti itu, yang biasanya hanya muncul di ibu kota dinasti Yanwu, akan terwujud di kota naga terbang ini.
Keranjang bunga itu memiliki asal-usul yang hebat, ditempa melalui proses yang mencengangkan. Kompleksitasnya bahkan lebih tinggi dari Dao Tools Puncak. Kemampuan Paviliun Putri tersenyum untuk mendatangkan kekayaan besar dengan mengandalkan para pemain untuk memancing persaingan di antara bakat-bakat luar biasa terutama disebabkan oleh keranjang bunga ini. Keranjang bunga ini memiliki nama yang terdengar sangat bagus, keranjang peri. Menurut rumor, keranjang itu tidak hanya dapat menghasilkan banyak fenomena misterius, tetapi para manajer di balik layar di setiap paviliun putri tersenyum juga dapat mengendalikannya untuk melawan musuh menggunakan kekuatan ofensifnya yang tangguh. Keranjang peri di markas besar di ibu kota adalah eksistensi puncak yang melampaui Dao Tools. Yang ada di setiap cabang adalah Dao Tools Puncak. 2 juta batu giok roh kelas medial. Jika tidak ada orang lain yang menambahkan lebih banyak, maka selamat kepada tuan muda ini karena telah memperoleh kartu Linglong yang menjadi bintang utama. Pelayan muda itu tersenyum ketika kartu hijau di tangannya berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang menuju ruangan elegan tempat Xiao Chen berada. Wosh! Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menangkap kartu hijau itu. Kartu ini sebenarnya adalah batu giok yang sangat bagus dengan tulisan Linglong dengan huruf yang halus dan cantik di bagian depannya. Jiang He tertawa terbahak-bahak, aku bertanya-tanya seberapa hebat kalian bertiga sampah. Kalian hanya biasa-biasa saja, ternyata kalian hanya omong kosong. Pada akhirnya, kalian bahkan tidak sebanding dengan orang miskin. Feng Chen, Chen Yun, dan Yan Yuan semuanya menunjukkan ekspresi malu yang cemberut. Ketiga orang ini dipermalukan sedemikian rupa di hadapan banyak tamu terhormat di Paviliun Putri tersenyum. Mereka tidak dapat menelan rasa frustrasi ini. Awalnya, ketiga orang ini mengira bahwa mereka telah menginjak-injak Jiang He. Siapa yang tahu, Xiao Chen muncul dan membalas tamparan itu. Ketiga orang itu sama sekali tidak dapat membalas. Aku tidak dapat menahan diri lagi. Yan Yuan yang pemarah dari Istana Api Petir segera berdiri dengan marah, ingin meledak. Jangan gegabah. Tunggu mereka keluar dulu, kata Feng Chen acuh tak acuh saat jejak niat membunuh melintas di matanya. Awalnya, dia tidak berencana untuk menyentuh Xiao Chen. Bagaimanapun, Xiao Chen tampaknya berasal dari sekte peringkat 4, tidak seperti Jiang He, yang tampaknya tidak memiliki pendukung. Namun, Feng Chen tidak peduli lagi. Setelah menyesap anggur, dia berkata, ayo pergi. Tidak perlu terus mempermalukan diri kita sendiri di sini. Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan membawa Chen Yun dan Yan Yuan keluar dari ruangan elegan itu, ke koridor, dan menuruni tangga. Saat ketiganya muncul, banyak orang segera menyadari ekspresi cemberut mereka. Banyak yang tahu bahwa masalah malam ini tidak akan pernah diselesaikan secara damai. Jiang He mengintip melalui jendela dari kamarnya yang elegan dan juga melihat ketiganya berjalan keluar dengan cemberut. Xiao Chen berpikir keras. Kekuatan ketiganya sebanding dengan Sangguan Lei. Itu agak bermasalah. Namun, itu saja, hanya agak bermasalah. Jiang He berkata dengan santai, jangan pedulikan mereka. Mereka hanya beberapa lalat. Ahli sejati dari alam besar naga melonjak tidak berada di kota naga melonjak. Terkejut, Xiao Chen bertanya, di mana mereka, kalau begitu? Sambil tersenyum, Jiang He menjawab, tanah kuno api naga. Selain Markis Naga Melonjak, itulah alasan besar mengapa alam besar naga melonjak menjadi pusat dari lusinan gugusan astral di dekatnya. Di masa lalu, ketika ras naga masih ada, itu adalah tempat bagi mereka untuk berpetualang. Lingkungan di sana sangat hina, dengan banyak binatang buas berkeliaran. Banyak sekali bakat luar biasa tersembunyi di sana, berkultivasi dengan getir, orang-orang yang membunuh jalan keluar dari situasi hidup dan mati. Mereka adalah para ahli sejati. Adapun orang-orang ini, mereka hanya fantastis tetapi tidak praktis, bentuk tanpa substansi. Mereka jauh dari sebanding dengan para ahli itu. Petik 2. Tanah kuno api naga. Xiao Chen mendengar nama ini lagi. Dia merasa agak terkejut dan penasaran. Jika ada kesempatan, dia harus pergi dan memeriksanya. Keduanya mengobrol dengan santai sebentar sebelum ketukan datang dari pintu. Penampil utama Linglong telah menyelesaikan persiapannya dan datang seperti yang direncanakan, datang untuk menghibur tamu. Dia memeluk pipanya saat dia perlahan masuk, mengenakan pakaian polos dan sederhana. Ketika dia melihat Xiao Chen dan Jiang He, dia membungkuk. Ketika dilihat dari dekat,
Linglong memang tampak luar biasa, kesan yang sama sekali berbeda dari ketika dia berada di kejauhan. Jiang He tersenyum dan berkata, "Nona Linglong, sungguh sulit untuk mengundang Anda malam ini." Linglong tersenyum tipis dan berkata, "Tuan muda Jiang melebih-lebihkan. Pelayan ini juga tidak bisa menahannya." Jiang He tersenyum santai dan berkata, "Itu tidak masalah. Temani saudaraku, aku harus pergi dan buang air sebentar." Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia sedikit tertegun. Sejujurnya, dia sekarang merasa sedikit menyesal atas tindakannya sebelumnya. Dia tidak begitu menyukai musik pipa yang dimainkan oleh Linglong, penyanyi utama ini. Dia hanya merasa bahwa musiknya indah tetapi tidak lengkap, yang sangat disayangkan. Alasan utama mengapa Xiao Chen begitu murah hati hingga memberikan 2 juta spirit jade adalah karena dia telah mendapatkan spirit jade ini dari Jiang He sejak awal. Tidak ingin melihat Jiang He dipermalukan, Xiao Chen menggunakan spirit jade yang diperolehnya darinya untuk membantunya mendapatkan kembali wajahnya. Setelah Jiang He pergi, Linglong menatap Xiao Chen dan berkata, "Tuan muda Xiao, apakah Anda suka mendengarkan pipa?" Xiao Chen tidak menjawab pertanyaan itu. Sebaliknya, ia bertanya dengan tenang, "Nona Linglong, apakah Anda akan memainkan lagu yang belum selesai dari perahu bunga tadi secara keseluruhan?" Linglong merasa terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen hanya mengajukan permintaan yang begitu sederhana. Namun, ia benar-benar tidak dapat memenuhinya. Ia berkata dengan tak berdaya, "Maaf, saya tidak dapat menyelesaikan memainkan lagu itu. Lagu itu berasal dari zaman kuno, tetapi belum lengkap, belum selesai." Lagu yang belum lengkap, tidak heran. Namun, itu juga tidak masalah. Jika itu adalah lagu yang lengkap, saya mungkin akan melupakannya setelah mendengarnya. Sebaliknya, lagu yang belum lengkap meninggalkan kesan yang lebih dalam. Jika saya akhirnya menemukan bagian akhir dari lagu itu, saya akan datang dan menemui Nona Linglong untuk memainkannya lagi. Ketika Xiao Chen mendengar itu, ia merasa sangat disayangkan. Namun, dia menerimanya dengan tenang. Pikirannya tetap damai. Dia tidak akan keras kepala dalam banyak hal dan mampu menerima ini. Linglong tersenyum dalam hatinya. Sungguh orang yang aneh. Kemudian, dia mengangguk dan tersenyum. "Jika kamu dapat menemukan bagian akhir dari lagu pemain pipa ini, kamu dapat pergi ke ibu kota dinasti Yanwu dan menemuiku." Xiao Chen tidak tahu apapun tentang musik. Namun, penampil utama Linglong memiliki kesan yang baik tentang Xiao Chen. Saat mereka berbicara, dia dengan sabar menjelaskan, memungkinkan Xiao Chen untuk memperluas pengetahuannya. Tanpa diduga, dao musik luas dan dalam, tidak jauh lebih rendah daripada dao pedang, atau dao serupa lainnya. Ini adalah pertama kalinya Linglong bertemu seseorang yang minatnya pada dao musik melampaui dirinya. Karena itu, dia berbicara dengan sangat serius. Keduanya mengobrol dengan sangat gembira, hampir melupakan Ling Yu dan para pelayan. Selain membawa kesenangan dan kenikmatan bagi orang-orang, dao musik juga dapat digunakan untuk membunuh. Lebih jauh lagi, dao musik bahkan lebih menakutkan. Tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pembunuh yang tak terlihat. Penggarap dao musik yang kuat bahkan dapat menghentikan pasukan besar dengan satu lagu, menyebabkan gunung dan sungai terbelah, dan langit dan tanah runtuh. Namun, penggarap dao musik yang kuat seperti itu saat ini jumlahnya semakin berkurang. Alasannya tidak lain adalah kesulitan yang sangat besar dalam mengolah dao ini. Dibandingkan dengan dao pedang atau dao pedang, dao musik memiliki persyaratan yang lebih ketat pada bakat. Lebih jauh lagi, seseorang perlu melatihnya sejak kecil. Setelah mengantar Linglong, Xiao Chen merasa bahwa 2 juta batu giok roh kelas medial miliknya digunakan dengan baik. Paling tidak, jika Xiao Chen bertemu dengan penggarap dao musik yang sulit, dia akan memiliki cara untuk menghadapinya dan tidak sepenuhnya bingung. Linglong baru saja pergi ketika Jiang He memasuki ruangan yang elegan itu. Setelah melihat senyum ramah Xiao Chen, dia berseru kaget, "Nona Linglong sudah pergi." Sayang sekali. Xiao Chen berpikir dalam hati, pasti ada sesuatu dengan Jiang He ini. Aku hanya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Sudah waktunya untuk pergi. Terima kasih banyak kepada saudara Jiang atas suguhan anggur ini. Kami berdua harus pergi. Xiao Chen dan Ling Yu berdiri bersamaan. Jiang He tersenyum percaya diri. "Ayo, aku akan mengantarmu pergi." Pada saat yang sama,
Aku akan mengurus ketiga sampah itu. Mereka mungkin sudah menunggu lama. Setelah keluar dari paviliun putri tersenyum, Jiang He dan Xiao Chen langsung terpana melihat Feng Chen, Yan Yuan, dan Chen Yun memimpin lebih dari 100 kultivator, semuanya dengan kultivasi yang layak. Masa ini menghalangi jalan Xiao Chen dan Jiang He, menunjukkan ekspresi bermusuhan. Jiang He berkata dengan agak tidak berdaya, sepertinya aku lupa bahwa sekte di belakang ketiganya memiliki faksi di dalam kota naga terbang. Lebih dari 100 primal core venerate dan 3 talenta luar biasa yang setingkat dengan Sangguan Lei. Formasi seperti itu tampaknya tak terkalahkan dari sudut pandang manapun.